ya. Shalom. Ketemu lagi ya. Minggu kan. Tapi kali ini beda. Jadi tidak kebetulan ya. Kemarin memang Ibu Hana saya ya. Pak, apa berani ke Surabaya kira-kira kondisinya gimana? Ya saya tetap berani aja. Kita kalau pelayanan ini malah siapnya siap mati loh. Amin. Tidak siap terima amplop kok. Ya betul nggak? Ya betul kan? Kita ini pelayanan kemanapun kayak para rasul siap mati. Kemanapun berangkat jangan pikirkan pulang. Belum tentu kita pulang. Amin. Saya ini sebenarnya punya prinsip gampang buat kalau pelayanan. Kalau mati gimana? Belajar dari orang yang suka merokok. Pak, jangan merokok terus, nanti mati sumet ya. Oh ya benar juga ya. Ya rokoknya kalau mati ya sumet gitu lah ya benar ya. Nah ya sama, kita nggak akan mati sebelum waktunya. Saya katakan amin. Oh so masalah peristiwa kemarin kita sudah takut untuk beribadah, betul nggak? Itu belum ya itu masih sasarannya tempat lainnya. Kalau nanti sasarannya gereja, masuk saudara mau meninggalkan Tuhan, menjual iman, amin. Nah, buat saudara yang hadir di tempat ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang berani, katakan amin. Nah, untuk orang yang berani dapat berkata bantang, nanti tak kasih tahu kalau ibadah jangan bolos. Nah, ini nanti saudara pulang, saya sudah bawakan tuh banyak baju yang layak pakai, silakan pilih sesuai dengan ukuran ya, sesuai dengan ukuran. Kalau gemuk cari yang gemuk, ya, yang gede, bajunya yang kecil ya yang kecil. Terus yang kedua masih ada berkat tambahan, tak kasih kalung satu-satu. Khusus yang datang hari ini, yang datang besok tidak dapat karena besok saya tidak ya. Ya tuh yang datang hari ini kok. Makanya kalau ibadah jangan bolos. Kasih tahu lagi itu jangan bolos. Berarti kamu ketinggalan kalau kamu suka bolos, ya toh? Nah, jadi nanti ceritain namanya yang besok minggu depan datang salah orang kok, salah ya toh? Nah, gitu, ya toh? Berkat Tuhan itu kan tergantung saudara. Berkat itu datang, kesempatan itu datang kalau saudara siap mesti ngapain. Tapi kalau saudara nggak siap dikasihkan ke orang lain, betul nggak? Kalau ibadah jangan bolos, cari Tuhan, cari berkatnya. Nanti kalau saudara cuma datang cuma cari berkat, ada kerusuhan sudah takut, wah nanti kita mati gimana? Terus gak usah ibadahnya libur dulu. Lah kamu tuh hidup kan nanti mati loh. Lah kok takut mati kenapa? Gayanya ibadah di gereja, aku kangen Tuhan, aku merindukan Tuhan, dipanggil Tuhan takut. Lah gimana? Buktinya apa? Coba kamu masuk rumah sakit, ya toh nama itu, wah bingung sudah menelpon pendeta suruh doakan supaya nggak mati. Katanya kangen Tuhan. Dan dikangenin Tuhan kok takut, ya toh mati kok takut. Nah, kita berkata apa? Hidup itu Kristus, mati itu untung. Katakan amin. Ya toh hidup itu untuk melayani Tuhan. Nek mati, jangan bejo rasa mikir utang loh. Nah. Sudah mati, ya toh, betul nggak? Jadi belajar untuk tetap percaya sama Tuhan, nggak usah takut, apapun nggak usah takut. Loh, emangnya yang khotbah ini pernah ngalami bolak-balik, tapi tidak pernah takut. Ya, malah kita ibadah tempat kita ada yang nyawat ratu kok. Nah, kita ibadah dilempar batu kok, ya toh, dilempar batu sama orang yang nggak bertanggung jawab. Saya doa Tuhan. Ini yang melempar ini bukan orang yang ini, pokoknya urusannya sama Tuhan, betul nggak? Kenapa? Alkitab berkata, saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Percaya nggak? Orang yang menyentuh saudara sedang menyentuh dan berurusan dengan Tuhan. Tidak ada seminggu mati. Itu benar. Geletak, nggak tahan sudah. Saya ketemu dengan banyak pendeta-pendeta di gereja-gereja di daerah-daerah yang tadinya mereka dipersekusi, nggak karuan, yang mempersekusi ya mati satu-satu. Sama dengan apa?
kalau ada masalah, ada kondisi apapun, tidak usah takut. Ya, kenapa? Nah, coba lihat kalau teman-teman saudara tidak datang karena alasannya takut, nanti ada demo lagi, tidak dapat berkat. Tidak, Tuhan itu selalu memberkati di tengah masalah. Ya, ada berkat, ada mujizat pada saat ada persoalan yang mencatatkannya. Makanya nanti pulang dengan tertib itu Mbak Ika angkat tangan nih nanti. Nah, kalaunya yang bagi Mbak Ika itu angkat tangan Mbak. Nah, ini ya. Oke, kita langsung aja. Sudah siang, yang terakhir seperti biasa. Ya. Yohanes 5, Bapak Ibu sekalian. Yohanes 5. Kita akan belajar sedikit dan Tuhan berbicara pada jemaat ini tentang ayat ini. Yohanes 5 ayat 4. Ini ceritanya tentang orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan itu menjadi sembuh. Coba kita lihat dulu latar belakangnya yang ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan guncangan. Ini kolam apa sih Pak? Kolam apa? Coba naik lagi ke ayat yang kedua. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kolam ini cerita yang sering kita dengar, tetapi saya digerakkan Tuhan untuk jemaat di tempat ini untuk membagikan tentang ini. Yohanes 5 ayat 2 ini. Di Yerusalem, Yerusalem itu artinya rumah roti, dekat pintu gerbang domba. Di Yerusalem itu ada kota yang dikelilingi dengan 12 pintu. Kalau saudara baca, itu lebih jelas pada waktu saudara baca kitab Wahyu. Ada satu kota yang di tembok-tembok kota itu ada 12 pintu. Nah, salah satu pintu ini namanya pintu gerbang domba. Di situ dekatnya itu ada sebuah kolam sakti istilahnya. Kalau orang Jawa kolam keramat. Kenapa? Ketika kolam ini terguncang karena mereka percaya ada malaikat Tuhan turun di atas kolam itu, maka siapa saja orang pertama yang masuk ke kolam itu, maka semua sakit penyakitnya akan sembuh. Jadi ini kolam keramat namanya kolam Bethesda. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu. Arti Bethesda itu apa sih Pak? Arti Bethesda kalau saudara pelajari itu artinya rumah belas kasihan atau rumah kasih karunia. Jadi arti dari Bethesda adalah rumah belas kasihan. Pantesan setiap orang yang sakit masuk ke kolam itu, ketika kolam itu diguncang oleh malaikat untuk pertama kali, orang itu sembuh. Kasih karunia Tuhan itu berlaku bukan hanya untuk menebus dosa saudara, tapi juga sakit penyakit saudara. Percayakan amin. Dan yang kedua, kolam ini berada di mana Pak? Di dekat pintu gerbang domba. Gerbang domba itu apa sih? Kalau saudara pelajari di Alkitab, gerbang domba kenapa dikatakan sebagai pintu gerbang domba? Karena di tempat itulah para imam yang mempersembahkan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan di bait Allah melewatkan korban-korban atau domba-dombanya melalui pintu gerbang itu. Jadi pintu gerbang itu, salah satu pintu ini dinamakan gerbang domba karena apa? Karena memang ini menjadi tempat lewatnya domba-domba yang akan disembelih. Biasanya perayaan penebusan dosa itu para imam itu melewatkan korban-korban dombanya itu melewati pintu gerbang ini. Karena itu orang-orang menyebutnya sebagai pintu gerbang domba. Tetapi kalau saudara pelajari Alkitab, Yesus pernah berkata, "Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa yang akan masuk ke kandang bertemu dengan domba-domba pasti melewati aku." Artinya apa? Kalau hari ini saudara dan saya punya masalah, dengarkan baik-baik. Pasti masalah itu melewati pintu gerbang domba. Artinya pasti setiap masalah yang datang dalam hidup mesti Tuhan. Amin. Gak mungkin kalau
daripada domba pasti melewati aku. Dan gerbang ini namanya gerbang domba. Tempat apa? Domba-domba akan disembelih di balik Allah. Bukankah Yesus adalah korban itu sendiri yang mati di kayu salib sebagai domba tebusan bagi saudara dan saya? Jadi setiap masalah yang kau hadapi hari ini, percayalah itu pasti seizin Tuhan. Itu sudah melewati screeningnya Tuhan. Jadi artinya pasti saudara bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Alkitab tadi, lagu tadi berkata, segala perkara dapat, pasti dapat ditanggung. Kenapa? Setiap masalah yang datang dalam hidupmu, Tuhan itu tahu. Oh, kamu dikasih masalah ini kuat, makanya jalani aja. Kalau nggak kuat, pasti nggak mungkin dikasih masalah ini, percaya. Amin. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi pintu gerbangnya. Terus letaknya pintu gerbang domba ini di mana, Pak? Letaknya di utara bangunan bait suci. Dan kalau saudara pelajari ketika Nehemia membangun pintu gerbang-gerbang itu pada waktu tembok Yerusalem roboh, maka yang aneh adalah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Nehemia adalah pintu gerbang domba ini. Artinya apa? Artinya bahwa ini yang terpenting, kekristenan tanpa keselamatan, tanpa pertobatan adalah Kristen penyusup. Hari-hari ini Injil dijual murah oleh gereja-gereja. Banyak orang Kristen masuk ke gereja tanpa pertobatan karena sembako. Betul nggak? Karena hadiah, karena pemberian tanpa pertobatan, itu Kristen penyusup. Saya berdoa saudara di tempat ini tidak ada Kristen penyusup. Kenapa? Resikonya apa, Pak? Baca di Alkitab ketika sang raja itu bikin pesta, dia sudah membagikan jubah kepada orang yang ikut pesta. Di situ ada satu orang yang tidak memakai jubah, namanya jubah pertobatan. Tuhan bertanya, siapa yang mengizinkan kamu masuk pesta? Dan detik itu juga diseret keluar, dibuang ke lautan. Kenapa? Penyusup. Kristen yang datang ke gereja, datang pada Tuhan tanpa pertobatan, tanpa membangun gerbang pertama dalam hidupnya, keselamatan di dalam nama Yesus adalah Kristen penyusup. Hari-hari ini banyak Kristen penyusup dalam gereja. Ngakunya Kristen tapi imannya gampang goyah, itu Kristen penyusup. Saya percaya kalau saudara dan saya betul-betul membangun hidup saudara untuk pertama kali adalah gerbang domba yang saudara bangun. Keselamatan yang saudara utamakan, saudara melalui persoalan apapun saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Saya tidak percaya itu ada orang kok bisa mencintai nyawanya lebih dari Tuhan. Gila. Betul ya nanti ya. Harusnya jadi koreksi juga. Kalau kamu berani ibadah hanya karena kerusuhan, berarti kamu lebih sayang nyawamu daripada kamu sayang Tuhan. Buat saya tidak ada. Tanya di majelis tidak ada ibadah itu. Apapun yang terjadi. Orang lima ibadah oke, jalan terus. Kenapa? Karena saya tahu saya sedang mengajari jemaat saya, kamu harus lebih cinta Tuhan daripada cinta nyawa. Barang siapa cinta nyawanya akan kehilangan nyawanya. Takut kehilangan nyawa, kamu akan kehilangan nyawanya. Masihkah saudara takut untuk beribadah kepada Tuhan hari ini? Berarti saudara belum memasuki gerbang domba. Hati-hati. Sudah baptis tapi tanpa pertobatan. Bisa enggak? Sangat bisa. Lihat artis-artis Kristen yang sekarang hidupnya enggak karuan. Berikan narkoba, ya dong. Jual narkoba, jual obat bius yang disamarkan jadi vape, ya dong. Misalnya rokok elektrik itu Kristen semua. Polisi bunuh polisi, Sambo Kristen. Yang dibunuh Kristen juga, semuanya Kristen. Artinya apa? Kristen tanpa pertobatan tidak pernah masuk dalam pesta Tuhan. Terus berikutnya, dan satu-satunya gerbang yang pintunya tidak pernah tertutup itu ya gerbang yang satu ini. Kalau ada kan namanya gerbang Lionsgate, ya, gerbang lain, gerbang apa, ada 12 macam itu. Nah, dari 12 macam pintu gerbang yang mengelilingi kota Yerusalem dan bangunan bait Allah
hanya ada satu pintu gerbang yang tidak pernah tertutup, namanya gerbang domba ini. Artinya apa? Tuhan sedang berbicara kepada saudara, masih ada kesempatan kalau mau bertobat, pintu itu tetap terbuka bagi kita. Makanya saya ini di tempat saya tidak pernah melihat latar belakang masa lalu. Setiap orang punya masa lalu yang jelek, tapi setiap orang boleh melayani di tempat saya. Kenapa? Setiap orang boleh punya masa lalu yang gelap dan jelek, tapi setiap orang di dalam Tuhan punya masa depan yang cerah. Tuhan itu bisa memperbaiki hidup saudara yang rusak. Betul tak? Karena Dia yang menciptakan saudara. Kalau mobil rusak ya bawa ke bengkel orang yang ngerti tentang mesin mobil. Jangan saudara bawa ke tukang parkir, nggak ngerti dia. Kalau hidupmu hancur, bawa kepada Tuhan. Dia yang menciptakan saudara, Dia yang ngerti sebagai saudara. Betul tak? Artinya apa? Pintu gerbang ini nggak pernah tertutup. Siapapun boleh masuk dan siapapun ditunggu dikasih kesempatan untuk masuk melewati pintu ini. Jadi banyak di antara kita hari-hari ini jangan menunda keselamatan, jangan menunda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang belum baptis segera baptis. Kita tidak pernah tahu kiamat kapan, atau kita tidak pernah tahu matinya kita juga kapan. Amin. Bung saya rindukan satu hal, saya matinya di mimbar, bukan di tempat yang lain. Kalau saya matinya di ICU berarti saya kolesterol, kebanyakan makan. Cocok kalau Imam Eli, ya nanti ini geblak. Karena malam kita berkata kegemuan. Pendeta kalau kegemuan berarti damjel plus damjen. Nah, lagi bahasa Cina. Kokan mangan kalau kokan duit, akan kalau kepleset ibu batang lehernya kena kursi mati itu Imam Eli itu kegemuan. Geragas bahasa Cina. Ya, saya nggak mau. Saya matinya mau pelayanan aja terus mati. Loh kenapa? Lebih baik saudara mati di ladang Tuhan daripada saudara mati di ladang pelacuran atau waktu obong-obong melok-melok obong pisang. Loh jangan ikut-ikutan loh. Betul nggak? Loh iya. Anak Tuhan itu nggak boleh ikut kayak begitu. Anda itu jadi berkat, jadi terang, pembawa dari setelah sukacita bukan rusak. Kalau ada yang nawari ini duit untuk berangkat rusak, jangan berangkat. Harap kamu menikmati hartanya orang lain. Loh, enggak, tapi itu jaga tujuannya harap. Kamu makan haram lebih dari haram. Sudah makan bol-bol haram, ya, saudara mendapatkan lebih haram lagi dengan cara menjarah haram double. Betul nggak? Kalau sahabatnya haramnya bisa, saudara double. Rokok sampai tekelin rokok sampai, betul nggak? Jangan, nggak boleh. Tuhan berarti kalau kamu ikut-ikut kayak begitu berarti Anda ini sedang menghina Tuhan dan saya ngasih makan kamu kurang ajar. Oh saya ngamuk kalau anak saya minta jajan ke tetangga saya, dipikir saya nggak bisa ngasih makan dia, betul nggak? Tuhan itu juga Tuhan yang pencemburu. Tuhan itu kasih, tapi Dia juga Tuhan yang cemburu. Nggak percaya, pergi orang jujur nyungsep, saudara. Betul nggak? Nggak tahan lama hidup saudara. Kenapa? Dia adalah Allah yang mencemburu juga. Mosok anak Tuhan boleh makan dengan dukun yang setan tombol Tuhan. Betul nggak? Saudara dan saya cari makannya yang minta sama Tuhan. Jangan minta sama yang lain. Yang percaya amin. Terus berikutnya Yohanes 5 ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, timpang, lumpuh, yang menantikan goncangan air pelatihannya. Orang itu selalu cenderung itu pengen sesuatu yang bisa dilihat oleh kasar mata yang menyembuhkan dia. Dokter, tabib, obat, ya toh? Ini loh obat herbal, ini loh kesehatan, ini loh buat panjang umur. Orang itu suka mempertahankan hidupnya dengan itu. Tapi mereka lupa yang punya itu adalah Tuhan yang kadang tidak terlihat. Ini gambaran orang-orang
sebetulnya sejatinya mereka memungkirinya. Kenapa? Mereka lebih bergantung orang daripada Tuhan. Saudara, di tempat ini jangan bergantung pada manusia dibanding Tuhan. Ini orang-orang yang ngakunya percaya Tuhan, ngakunya menyembah Yahweh, Allah yang maha tinggi, tetapi kelakuannya tidak membuktikan itu. Kenapa? Buktinya mereka antri masuk kolam daripada antri menyembah Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang itu datang pada Tuhan, motivasinya melenceng semua. Kemana? Cari Tuhan. Begitu di gereja banyak tawaran macam-macam, bingung. Oh, di sana aja dapat ini. Oh, di sana aja dapat ini. Oh, di sana lebih banyak dapat ini. Akhirnya saudara tidak cari Tuhan, saudara cari bantuan sosial. Dan buat apa saudara? Saudara pikir Tuhan kurang megawe gak bisa ngopen nyawamu, betul kan? Dan Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk bisa nolong kamu, dan telinganya tidak kurang lebar untuk dengar setiap doa kamu, dan matanya itu tidak kurang tajam untuk melihat anak-anaknya ngapain, dia tahu semua. Tapi kadang kita tidak percaya sama Tuhan, kita berpikir, wah saya penting kolam ini ditungguin. Bayangkan orang yang hidupnya berada di dekat gerbang domba, dekat keselamatan, dekat dengan Yesus, tapi saya tidak percaya Yesus yang bisa menyembuhkan, masih bergantung pada yang lain. Ini kan Kristen sentrik, betul kan? Iya, saudara ke gereja sama kan? Yang datang adalah pendeta yang bisa punya karunia kesembuhan. Wah, saudara, yang saudara lakukan apa? Ngabari teman-teman yang lain. Ya, sakit, ayo datang. Ini ada pendeta sakti, bisa menyembuhkan. Ayo datang. Tak kasih tahu, pendetanya jadi bedes saja. Ya iya, Anda cari pendeta kok. Saya mau tanya, kalau pendetanya nggak bisa menyembuhkan, nggak punya karunia kesembuhan, apakah saudara tetap datang dan tetap ngajak praktek? Ya orang mungkin tidak modelmu. Bener nggak? Iya dong, bener nggak? Ya jujur nggak saya ngomong. Artinya apa? Kekristenan di Indonesia masih bergantung figur, bergantung manusia, bergantung orang berkarunia, bergantung kesaktian orang. Wah, nek ini karunia datang. Kalau pendetanya biasa-biasa pengajaran, padahal hidupnya setia kepada Tuhan, tidak ada yang mereka sama sekali. Ini kurang ajar. Kenapa? Kekristenan sekarang saya tidak setuju dengan orang-orang yang bersaksi yang mengalami hal-hal yang ajaib, spektakuler, yang aneh-aneh kayak begitu. Tapi begitu ada orang yang bersaksi sejak lahir dia terima Yesus, sejak lahir dia mempertahankan imannya sampai tua, sejak lahir dia baca Alkitab rutin, nggak pernah didengerin. Jemaat itu sekarang lagi senang dengerin yang heboh-heboh itu. Ketemu Tuhan, mau bunuh orang tiba-tiba Yesusnya muncul. Itu kan sebenarnya begitu. Kesaksian yang spektakuler. Iman kita itu tergantung BPSH terus. Makanya imannya tidak bertumbuh. Begitu tidak ada kesaksian yang spektakuler, Kristen lemes kabeh. Jadi sampai saya bikin statement, Tuhan itu kadang harus menggoncangkan Indonesia supaya apa? Gereja itu bangun dan siuman lagi. Nek tidak gitu kan saudara tidak berdoa. Nek tidak begitu kan saudara tidak WA. Kalau tidak begitu saudara tidak lagi punya doa untuk kota, doa untuk bangsa, doa untuk Surabaya. Lah selama ini kamu ngapain? Iya dong, nyaman dong. Jadi Tuhan itu harus bangunkan kamu dari tidur rohani dengan cara bikin rusuh, diizinkan Tuhan supaya Pak, gereja itu bangun. Kalau tidak begitu lihat, apa ada gerakan doa, mari berdoa untuk kota baru aja muncul. Itu namanya Kristen kagetan dan Kristen hubungan. Sudah ada kejadian baru, ayo doa, bikin konser doa, buat langsung doanya bukan lagi jadi kehidupan, bukan gereja yang berdoa, tetapi malah menjadi apa? Gereja yang bikin konser doa. Pergumulannya beralih lagi dari yang tadinya berdoa untuk bangsa, sekarang berdoa untuk cari dana, bikin konser doa. Loh, repot. Disuruh berdoa, bingung bikin acara. Ini gereja IO Indonesia. Ngerti? Gereja IO Indonesia, gereja kecanduan acara. Jadi doa itu juga konser doa. Lihat di media sosial sekarang ya, gereja-gereja
kerusuhan terjadi dari Jakarta, Makassar, Kediri dibakar habis, gereja-gereja ya, responnya salah semua menurut saya. Ini mumpung direkam, responnya salah semua. Bukan membangkitkan gereja yang berdoa, tapi membangkitkan gereja yang bikin event konser doa. Salah. Kalau nggak ada konser doa, ya nggak doa lagi, doa. Yang bingung apa? Ayo konser doa di mana? Hotel A, nyewa lagi, keluar duit lagi. Bergumul, ayo kita berdoa puasa supaya dananya dicukupi. Loh, ini acaranya apa sih? Acaranya kan doa, doa kok bayar. Benar nggak? Doa itu ya tempat dimanapun saudara berdiri. Doa di situ, di rumah tangga ya saudara berdoa, itu yang betul. Jangan bingung bikin acara doa, konser doa. Ayo bikin apa? Kesatuan tubuh Kristus berdoa lagi. Bingung kayak itu apa? Kalau tumbuh padi banyak tikusnya harus digerok ya, itu langsung tikusnya semburat bingung karena diri. Gereja itu kayak gitu kan? Betul nggak? Loh kenapa? Ya kan itu lagi. Tuhan itu perlu membuat tanda kutip goncangan supaya gereja itu sudah lama tidur, sudah lama nyaman, gitu. Sudah datang gereja aja sudah tidak ada gregetnya lagi. Kalau dulu pertama kok menggebu-gebu kepada Tuhan, cinta Tuhan. Sekarang kemana? Gereja, mau mesti Tuhan ya ini gereja. Beda. Nek dulu ada ke gereja yuk, ayo cari Tuhan. Oh sih. Makin lama kekristenan itu makin suam, tidak ada rasanya sama sekali. Ke gereja ya karena motornya aja terus, ya karena hukumnya sudah bookingkan mobil untuk dijemput ya berangkat, ya karena dia absen, ya pokoknya ya itu tadi. Itu kan kekristenan yang model suam. Dan Alkitab berkata apa? Orang yang suam akan dimuntahkan Tuhan. Ini kita paham. Hati-hati gereja Tuhan. Amin. Terus berikutnya ayat 4. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakit. Orang tergantung padaran saudara. Kalau saudara cek di ayat berikutnya, ayat 5, di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya sakit. Di gereja kok sakitnya lama? Bukankah gereja itu tempatnya Yesus ada, kesembuhan ada, pemulihan ada, mujizat ada, semua ada di dalam gereja. Tapi 38 tahun ini seperti orang Kristen yang sudah lama ngoyotan bangkotan, jawabannya ya sudah ngoyot, berakar, lumutan, pisangnya, tapi nggak ngapa-ngapain. Hidupnya ya begitu saja, ya jenis Kristen, ya terlanjur karena pengen Kristen, ya terlanjur baptis. Ini kan model-model kayak begitu. 38 tahun sakit dipelihara dalam gereja. Mungkin hari ini kau datang yang sakit bukan tubuhmu, dompetmu. Tapi kemarin kan sudah jadi terang ya, maksudnya ada terang sedikit. Yang datang mungkin yang sakit apa? Rumah tanggamu kacau, bojomu rangkang-rangkang, ya kita datang. Semua bisa terjadi. 38 tahun orang ini lumpuh, dan dia tetap di situ, sakit tetap di situ, dekat kolam, nggak sembuh-sembuh sama sekali. Dekat gerbang domba, tapi nggak pernah ketemu dombanya Allah. Ini gambaran orang Kristen ritual tok, agamawi tok, bukan orang spiritual, tapi ritual. Bedanya kalau spiritual, spiritual itu rohani. Ritual, ya acara ini, Kristen acara ini tadi. Oh, ono acara, ya berangkat. Kalau acara, ya gak berdoa. Banyak kan orang Kristen hari-hari ini baca Alkitab cuma minggu. Kenapa? Di gereja disuruh buka Alkitab. Itu pun Alkitabnya tidak dibuka, bukannya di LED. Betul nggak? Kalau di gereja saja nggak pernah buka Alkitab, apalagi di rumah itu tambah aneh. Betul nggak? Terus sudah pasti kelihatan. Hal kecil aja saudara nggak lakukan, apalagi hal yang besar dan rutin setiap hari pasti tidak mungkin dilakukan.
Pak Kudus, masa juga, bisa boleh ambruk. Lo kenapa? Gak ada bobotnya. Kekristenan yang cuma sekam itu tidak ada bobotnya. Ketika ada penampilan, ketika ada goncangan, mesti kamu kabur juga. Sama seperti Petrus, aku berdoa kepada Yesus. Aku lihat setan sedang menampi kamu supaya kamu tidak jatuh dan gugur imanmu. Betul kan? Lo kenapa? Karena Kristennya cuma tergantung manusia. Gak ada isinya sama sekali. Belajar kita ini menjadi orang yang di dalam gereja, tapi kita juga punya spiritual yang kuat. Sehingga kita bukan dari Kristen yang sakit-sakitan. Lebih Kristen sakit-sakitan. Sakit hati dengan orang gak ke gereja, sakit-sakitan. Sakit hati dengan sesamanya, gak ke gereja lagi. Sakit hati dengan pelayan Tuhan, gak ke gereja lagi. Sakit hati dengan pendetanya, gak gereja lagi. Itu model Kristen sakit dalam 38 tahun. Ada di kolam Bethesda, ada di dekat gerbang domba, tapi sakit rohaninya. Terus yang berikutnya, karena ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Pak, mau kamu sembuh? Tanyanya gampang, mau nggak sembuh? Jawabnya apa? Mau. Ini semua terakhir. Orang ini baru menyadari ada Yesus di situ. Sama seperti kita orang Kristen, kita itu terima Yesus, berarti saudara sudah terima semua janji yang ada dalam firman Tuhan harusnya. Hidupmu diberkati, hidupmu jadi berkat buat orang lain. Kamu tidak jadi benalu, kamu jadi kepala bukan ekor. Ya, karena mulah semua bangsa diberkati, harusnya begitu. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini hidupnya ya jadi sandungan, tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, ya, jadi bahan ejekan. Kenapa? Karena hidupnya itu tidak berkualitas sama sekali. Sama perumpamaannya, beberapa waktu lalu ada seorang penumpang ibu-ibu naik pesawat karena dia tidak pernah naik pesawat. Ketika dia naik pesawat, ya, pasang satu pengaman, pesawatnya mulai terbang. Lalu tiba-tiba setelah terbang sekian menit ada pengumuman sabunnya boleh dilepas, sabunnya dilepas. Lalu pramugari lewat sambil bawa dorongannya isinya makanan dan minuman itu. Pernah tahu yang naik pesawat? Lalu pramugari ini tanya kepada ibunya, mau makan apa? Mau makan ayam atau daging ikannya? Ya kan biasanya kan gitu. Oh enggak, terima kasih. Kok enggak terima kasih? Ya sudah, pramugarinya lewat. Tanya yang sebelahnya, mas, mau makan daging apa ayam? Oh daging aja. Oh ya, kasih. Semua penumpang memilih makanan itu. Ada yang ayam, ada yang daging, ada yang ayam, ada yang daging. Minumnya ada yang jus apel, jus orange, ada yang kopi, ada yang wine, ya kan? Ibu ini tak sedang makan. Dia bingung. Kemana? Dia tanya sama pemuda sebelahnya, Mas, itu enak loh makanan gue, enak ini. Berapa tuh harganya? Katanya harganya, loh, nggak banyak Bu. Ibu itu beli tiket sudah termasuk makan. Tiba orang maksa. Akhirnya apa? Ya sudah landing ya dia baru sadar. Kayak orang Kristen sekarang. Loh, kamu kok tidak diberkati Tuhan? Enggak, aku tak. Mana Yesus saja, Yesus kan miskin, kita juga harus miskin. Oh, lo kamu. Lo kamu. Lo kenapa? Dia mati di atas salib untuk menebus dosa dan kutuk, termasuk kutuk kemiskinan. Kok senang kamu tetap miskin? Kok senang kamu tetap bodoh? Kok senang kamu tidak diberkati Tuhan? Kok senang kamu tuh terima bantuan, bukan kamu yang membantu? Betul nggak? Yesus di atas kayu salib itu menebus semua kutuk kita. Mahkota duri yang ada di atas mahkota, jadi mahkota kepalanya Yesus, itu berbicara tentang apa? Dia menghapuskan kutuk manusia pertama Adam. Dengan berjerih payah kamu akan cari rezekimu, dan tanah yang kau usahakan akan muncul apa? Semak duri. Semak duri yang sama itu ditaruh di kepala Yesus. Tujuannya cuma satu, dia menanggung kutuk golek tangannya.
orang Kristen itu tidak menghasilkan yang baik seharusnya. Tapi gara-gara saudara saya itu yang di pesawat tadi, orang mudeng. Alkitab berkata kebenaran yang kamu tahu itu akan membebaskan kamu. Nah kalau kebenaran yang kamu nggak tahu, nggak akan membebaskan kamu nggak tahu. Makanya perlu baca firman Tuhan, membuka cara pikirmu. Ikut Tuhan itu ya diberkati, ya berhasil. Dikerjakan apa saja berhasil, itu janji Tuhan. Itu jadi bagian kita. Hidupmu diberkati, sukses, kaya. Kamu bisa buka usaha, kamu bisa mempekerjakan orang lain. Itu kan juga janji Tuhan yang sudah satu paket yang saudara dapatkan ketika menerima Yesus dalam hidup. Tapi banyak orang yang seperti itu tadi. Ada Yesus di situ, tapi saya tak belum makan. Kalau saya bayar lah, tiketnya sudah bayar termasuk makan. Sama kayak orang yang tadi ditanya maukah aku sembuh? Tujuh jawabannya apa? Jawab orang sakit itu kepada Yesus. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila ada bla 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 dijawab. Orang yang sudah terlalu lama sakit rohaninya cenderung menyalahkan orang lain dalam keadaannya. Orang ini juga begitu. Kristen sudah lama, sakitnya sudah lama. Yesus tanya, maukah kau sembuh? Jawabannya apa? Nyalahkan orang lain. Lah, orang tidak mau bantu aku masuk ke kolam. Wah, ya aku masuk ke kolamnya. Yang lain sudah jumet, selalu nyalahkan terus. Hidup kok cuma nyalahkan orang lain terus. Betul ya? Jangan nyalahkan orang tuamu karena kamu miskin. Salahkan dirimu kalau kamu tetap miskin sampai mati. Artinya apa? Kamu tidak kerja sama sekali. Kamu tidak berusaha. Kamu tidak mengalami terobosan karena Tuhan sudah janjikan terobosan. Jangan salahkan orang tua. Dulu saya juga begitu, kadang nyalahkan orang tua saya. Waktu saya SMP saya lihat teman-teman saya yang lain kalau dia tersebut orang tuanya pakai TAF, mobil gitu, pakai sedan, Corolla. Itu kan zaman-zaman itu masih bagus kan, motornya mau suge-suge. Papa saya jemput saya ke sekolah, di belakangnya itu terayat lokasi itu. Isin ya toh, saya duduknya tuh di depan itu, ya toh, sambil jongkrok gini, pegang motornya Kawasaki Miuri, nggak ada campur, nggak ada belas. Loh saya malu, saya nyalakan orang tua saya. Duh, kok gak sugih, lahir kok gak Miuri, berangkas gitu ya, mosok air, aduh, keluarga miskin, rumah saya cuma sendiri dong. Itu kamar dua, ruang tamu jadi satu, ya toh. Dapur satu sudah, makannya ya di depan dapur, satu sedikit WC-nya cilik, tempatnya di kampung. Tapi kadang saya nyalakan itu, tapi ketika saya ngerti kebenaran itu, kalau kamu hidup sampai mati kamu tetap miskin, yang salah kamu. Tidak ada alasan saudara nyalakan orang tua karena miskin, tidak bisa. Salahkan dirimu kalau kamu tetap mati dengan keadaan miskin. Kenapa kamu miskin? Tuhan sediakan berkat, hanya saja kamu malas. Sama kayak orang ini kan, ditanya mau gak kau sembuh? Jawabannya harusnya apa? Mau, selesai. Dia tidak menyalahkan orang lain. Wah, dia blaming orang lain. Jadi dia playing victim istilahnya. Dia merasa dia jadi korban dari keadaan itu. Banyak orang Kristen hari-hari ini merasa dirinya jadi korban. Buat saya tidak ada. Yesus yang sudah jadi korban buat saudara, saudara victory, bukan victim. Anda pemenang, bukan korban. Yang percaya dengan amin. Ayat 8, ini adalah baiknya Tuhan. Kata Yesus kepadanya apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan harus ada tindakan. Ketika Yesus ngomong, sudah bangun aja, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada waktu dia melangkah, ayat 9 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah. Ada tindakan dari saudara. Tuhan jadikan berkat, jadikan mujizat. Ya datang sama Tuhan. Jalan loh, berdiri loh, angkat tilammu. Artinya apa? Jangan ingat-ingat masa lalu terus. Tilam itu berbicara pada hidup yang sorong, bukan tempat tidur, tilam. Kayak kolosal. Ya dia pasti hidupnya nempel, nggak mungkin di kamar mewah, nggak mungkin.
Jangan pernah mengingat-ingat hal yang buruk di masa lalu dan kau bawa terus, itu kan jadi beban sampai kamu mati. Belajar dari orang ini, berjalanlah, angkat tanganmu, berjalanlah, dan saat itu juga sembuhlah. Ini yang perlu kita tahu. Rahasianya, bangkit bersama dengan Tuhan. Berdiri. Di mana kamu jatuh, di situ kamu bangkit. Kamu jatuh dalam hal keuangan, minta anugerah Tuhan. Kamu dibebaskan dari masalah keuangan. Kamu jatuh dalam hal hubungan, doa sama Tuhan, minta kamu dibangkitkan dalam hal hubungan. Tidak ada ceritanya orang Kristen diciptakan untuk hancur dan gagal. Kita semua kalau saudara menyadari, saudara diciptakan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini saya pegang sampai hari ini. Saya tidak pegang ayatnya yang lain, saya cuma pegang janji Tuhan kepada Abraham. Karena mulai keturunan, mulai seluruh bangsa di muka bumi mendapat berkat. Dan Alkitab berkata kita ini adalah keturunan Abraham Ishak berdasar perjanjian. Karena Yesus sudah mati dan mencatatkan kita kepada Abraham Ishak. Dan ini yang pegang sampai hari ini. Makanya ada orang yang tanya, bagi-bagi terus, apa enggak bagi? Kenapa? Karena nenek moyang saya namanya Ishak, itu nabur terus waktu kering, waktu krisis, enggak bagi, jadi kaya. Saya punya nenek moyang darahnya itu Ishak. Saya juga punya nenek moyang darahnya itu namanya Yakub, ditipu kayak apapun, enggak bisa bangkrut. Hari ini kalau kau ditipu, saya juga ditipu 1,5 miliar. Beli rumah dihapusi sampai sekarang tidak ada rumahnya dan tidak ada duitnya, dan orangnya tidak mengembalikan sampai hari ini. Apakah bangkrut? Tidak. Kenapa? Karena dalam darah saya mengalir keturunan Yakub, ditipu lamban tetap sugih. Betul tidak? Ditipu terus, dikejar-kejar Esau tetap kurang. Bahkan Yakub berkata, dulu waktu aku keluar dari rumah bapak cuma bawa satu tongkat, tapi sekarang Tuhan memberkati aku jadi 2 pasukan besar. Itu Yakub. Tidak bisa ditipu. Orang nipu, mereka jahat karena bangkrut. Mereka bisa tipu duitmu tapi tidak bisa curi berkat. Dan saya juga punya namanya Abraham. Dan namanya Abraham itu adalah bapak segala orang beriman, bapak segala bangsa. Dan saya tidak pernah mati. Kenapa? Tidak pernah kehilangan orang. Malah saya buang orang, merilis orang ini mau merilis. Karena besok Senin kita sudah mulai kelas khotbah. Sampai ini jemaat-jemaat biasanya bisa dirubah Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan, sehingga mereka bisa buka persekutuan yang lain. Kenapa? Dalam darah saya ada Abraham. Abraham itu diutus. Setiap tanah yang kamu injak jadi miliknya. Kamu beranak cucu di situ, beranak cucu di situ, beranak itu. Makanya ada namanya Abraham Alkitab Samuta gerejanya kemana-mana. Setiap tanah yang kita injak itu jadi miliknya Tuhan. Ada darahnya. Makanya saya Senin lagi persiapkan jemaat-jemaat ini masuk kelas khotbah, belajar mempersiapkan khotbah. Nanti tiba waktunya mereka dirilis ke sana. Bukan lagi jemaat yang cuma datang, duduk, dengar, doblok, blongok, dan pulang. Enggak. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian, harus dipakai Tuhan. Tidak ada ceritanya kalau tidak dipakai Tuhan. Minimal lewat mulutmu kau bisa ngajak orang untuk datang kepada Tuhan. Minimal lewat mulutmu kau bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit itu semua. Dia tak semua bisa ngomong kan? Dia tak gampang kan? Tinggal doakan orang aja. Orang yang butuh doakan. Hari ini banyak orang susah, banyak orang pusing, banyak orang stres. Kemarin aja yang konseling sudah ngantri di depan saya, bayangkan. Dari kota lain, yang satu dari Ngawi datang pendeta konseling 1 jam, selesai pulang ada lagi dari kota Madiun, suami istri datang lagi. Masalah semua hari-hari ini. Tapi dengan baik-baik, setiap orang yang datang dalam hidup itu adalah karena penentuan Tuhan. Dan engkau harus jadi berkat, jadi solusi untuk mereka, sehingga mereka mengalami terobosan dalam hidupnya. Amin. Kamu bantu orang, hidupmu dibantu Tuhan. Apa yang kamu tabur ke orang, itu yang akan kamu tuai dalam hidup. Itu kebangkitan kita berdoa. Kita akan kejadian yang terakhir. Refnya aja. Baru
milih bajunya ya, satu orang kalau bisa satu aja dulu karena terbatas.